Baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya ya, Pak Diki. Kita bertemu lagi di pelajaran IPA bab lanjutan setelah kita belajar asam, basa, dan garam. Baik anak-anak, kita pagi ini kalian akan menyimak penjelasan tentang pemisahan campuran. Ya, memang lebih efektifnya kegiatan ini dilakukan dengan metode praktikum. Kita melakukan bersama-sama ya, supaya kalian lebih paham. Tapi memang kondisi belum memungkinkan, jadi Bapak akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pemisahan campuran. Tentu saja setelah kalian mengikuti video ini, kalian bebas mengeksplor pengetahuan. Ketika ada hal-hal yang belum dipahami, banyak sarana yang bisa kalian manfaatkan ya. Bisa googling, bisa YouTube gitu ya, untuk melihat video-video terkait dengan pemisahan campuran ini. Baik, kita mulai dulu ya. Sebetulnya, pemisahan campuran ini itu bukan sesuatu yang asing dari kalian gitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah pernah melakukan pemisahan campuran, ya. Cuma memang mungkin melakukan tapi tidak tahu itu pemisahannya jenis apa, kemudian prinsip dasarnya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bersama ya di video kali ini. Yang akan kita pelajari bersama, ada sekitar 5 ya, metode pemisahan campuran. Di mana memang nanti juga kalian akan lebih mendalami gitu ya, "Oh ternyata saya pernah melakukan ini, di rumah," bahkan kayak gitu ya, tidak harus di lab. Beberapa pemisahan campuran yang akan kita bahas di antaranya adalah filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, serta sublimasi. Oke, ya. Kita beranjak ke metode pemisahan yang pertama. Yang pertama ini filtrasi. Mungkin kalian sering mendengar kata-kata filter ya. Ya, penyaringan. Jadi filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat penyusunnya. Ini ya, ini yang harus jadi catatannya adalah perbedaan ukuran partikel. Jadi kita memisahkannya itu berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Contoh, ini ada pemisahan air dari pasir. Atau ini yang sering kalian lakukan atau bahkan pernah lihat ya, proses pemisahan santan ya dari kelapanya, kayak gitu ya. Ini berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Bayangkan kalian ketika misalkan akan membuat santan ya. Kalian tahu kan, kalian siapkan saringan, kemudian paru dan kelapanya disimpan di atas, kemudian kalian peres. Nah, itu perbedaan ukuran antara ampas kelapanya yang tertinggal di atas dengan santan yang lolos ke saringan. Jadi, yang partikelnya lebih kecil itu bisa lolos dari saringan. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya pada gambar seperti ini. Ini kalau di lab ini ada kertas saring, kemudian ada campuran di sini. Contohnya kalau kita contohnya pasir dengan air loh. Kita masukkan ke kertas saring, kemudian kita tunggu beberapa waktu, maka nanti yang turun ke bawah adalah partikel dengan ukuran yang lebih kecil, ya. Jadi dia akan turun ke bawah. Sementara zat dengan partikel ukuran yang lebih besar itu akan tertahan. Nah, ini ada namanya khusus ya, ini sering dipertanyakan juga. Zat yang tertinggal di atas itu disebut residu atau kita sering nyebutnya ampas gitu ya. Nah, sementara zat yang lolos dari kertas saring itu disebut filtrat atau zat hasil penyaringan. Ya, terbayang ya kalau filtrasi ya. Jadi ini adalah prosesnya kalau yang kalian pahami mungkin sederhananya adalah penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat. Yang lebih kecil yang bisa melewati kertas saring, dia akan lolos ke bawah dan menjadi filtrat, sementara ukuran partikel besar akan menjadi residu. Oke, berikutnya ini ada sentrifugasi. Nah, ini mungkin agak asing ya di antara kalian gitu ya. Mungkin ada yang pernah mendengar, ada juga yang baru mendengar sekarang. Sentrifugasi ini adalah metode pemisahan yang digunakan untuk campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya sedikit. Kayak gitu ya. Contoh metode ini adalah untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Jadi dari asal katanya, sentrifugasi ini adalah metode pemisahan yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya putar ya.
kayak gitu ya. Kita lihat di ilustrasi gambar. Misalkan ini ada beberapa tetes ya, beberapa tetes darah kayak gitu ya, ingin kita pisahkan antara sel darah merah dengan sel darah putih, kayak gitu ya. Kalau di sini kita tidak bisa memisahkan secara langsung. Ini kita masukin ke ada pipetnya, tempatnya gitu ya. Kemudian kita masukin ke alatnya. Ini adalah alat pemutar. Jadi ini nanti akan berputar. Kayak gitu ya. Berputar makin cepat, makin cepat, makin cepat. Jadi karena efek putaran itu, nanti hasilnya akan terpisah. Jadi akan ada endapan. Yang lebih ringan itu ada di sebelah atas, ini plasma darah atau cairannya, kayak gitu ya. Sementara yang lebih berat, karena diputar tadi ya, dia mengendap. Di sini ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Ya, jadi sentrifugasi itu ciri khasnya adalah diputar, kayak gitu ya, untuk membentuk suatu endapan. Yang lebih berat dia akan ada di bawah ya, sementara yang lebih ringan akan ada di atas. Itu sentrifugasi ya. Kemudian ada lagi destilasi atau penyulingan. Ada mungkin yang sudah tahu, ada juga yang belum ya, kayak gitu ya. Penyulingan ini sebetulnya sebuah metode yang sudah cukup lama ya, dan sebetulnya kalian juga sudah merasakan manfaat dari destilasi atau hasil penyulingan ini, kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu ya, ketika misalkan kita ingin memakai parfum yang murni, yang asli, itu proses pembuatannya dari proses destilasi. Destilasi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih, ya. Perbedaan titik didih zat-zat yang bercampur. Sebetulnya contohnya banyak ya, tapi misalkan di sini Bapak akan ambil contoh pemurnian alkohol. Ya, yang harus kalian pahami pertama adalah perbedaan titik didih. Titik didih adalah titik di mana suatu zat cair umumnya ya, itu akan berubah wujud dari cair sebelum ke menguap itu mendidih terlebih dahulu. Mungkin kalian tahu ya, air kita panaskan akan mendidih pada suhu kisaran 96 sampai 100 derajat Celcius tergantung dari tekanan atmosfernya. Nah, di sini misalkan pemurnian alkohol ini sambil kita lihat ya, ini set alatnya. Ini masih destilasi yang sederhana. Karena destilasi juga ada yang bertingkat yang digunakan untuk memisahkan contoh misalkan antara eh, Pertamax, Pertalite kayak gitu ya, aspal, minyak tanah itu melalui proses destilasi bertingkat yang mungkin akan kalian pelajari nanti di jenjang SMA. Sekarang kita belajar tentang destilasi sederhana terlebih dahulu. Ibaratnya di sini ada air dicampur dengan alkohol, ya. Nah, karena tadi berdasarkan perbedaan titik didih, kita harus paham dulu, apakah ada perbedaan titik didih antara air dengan alkohol? Pasti ya, dan rentangnya cukup jauh. Jadi alkohol itu titik didihnya di rentang 70 derajat Celcius, kayak gitu ya. Kalau air di kisaran 90 sampai 100 derajat Celcius. Jadi, ketika dipanaskan ya, otomatis kan ini ada termometer. Jadi suhunya makin lama makin naik. Misalkan dari 25 derajat suhu ruangan naik 60 70. Ketika mencapai 70 derajat Celcius, sudah adakah yang mendidih? Ya, karena alkohol tadi di kisaran 70, dia akan mendidih terlebih dahulu, sementara air yang tercampur di dalamnya belum mendidih. Karena alkohol mendidih terlebih dahulu, dia akan menguap kemudian. Nah, di sini ada selang khusus ya yang dialirkan memang air dingin. Jadi tujuannya adalah uap yang terbentuk dari alkohol segera mengembun, kemudian melewati pipa ini ya, di sini ada air dingin. Nah, kemudian di sini akan ada tetesan-tetesan alkohol murni atau hasil penyulingan ya. Jadi di sini akan terpisah. Di sini setelah 70 derajat sampai alkoholnya habis, akan terpisah di sini. Ketika misalkan alkoholnya sudah habis, baru naik nanti ke titik didih air. Di sini akan terpisah nanti, di sini air, di sini alkohol. Itu adalah cara kerja atau mekanisme proses destilasi. Ya, kayak gitu ya. Kalau parfum seperti apa ya? Seperti ini prosesnya. Jadi ketika parfum itu masih bercampur dengan air atau zat yang lain, nanti dia akan menguap terlebih dahulu, akan keluar tetesan-tetesannya. Nah, inilah yang disebut, istilahnya kalau, apa ya, tukang parfum bilang tuh biangnya ya, yang benar-benar parfum murninya, tanpa campuran air. Ya, oke, bisa dipahami ya. Jadi sebetulnya
Ketika pun namanya aneh destilasi, saya sebetulnya kalian sudah bisa merasakan manfaatnya, kayak gitu ya, merasakan hasilnya. Nah, sekarang kalian tahu proses destilasi itu seperti apa. Berikutnya ada proses kromatografi. Nah, ini sebetulnya ini ada di aktivitas 4 ya, yang harusnya kita lakukan bersama. Namun karena memang kita belum bisa bertemu, kayak gitu ya, moga-moga segera bisa bertemu, Bapak akan jelaskan dulu prinsipnya seperti apa. Kromatografi ini adalah pemisahan ya yang didasarkan pada perbedaan cepat rambat atau meresap suatu partikel pada medium tertentu. Medium itu tempat dia merambatnya ya. Kalau misalkan di ilustrasi ini namanya kertas kromatografi. Sebetulnya kertas biasa juga bisa. Nah, eh, proses ini berkaitan dengan merembes merembes atau merambatnya zat cair ya pada medium tertentu. Atau contoh kalian kalau misalkan di rumah itu ada tembok ya, suka ada lama-lama kalau misalkan ada air itu ada garis-garis yang naik ke atas. Itu salah satu misalkan prinsip yang digunakan pada kromatografi ya. Kromatografi ini fungsinya sebagai menguji apakah bahan perwarna pada makanan aman untuk dikonsumsi. Jadi nanti diteteskan ya zat warnanya, ada cepat rambat tertentu yang menunjukkan dia aman apa tidak. Terus menguji tinta, apakah tintanya asli kayak gitu ya atau misalkannya foto segala macam kayak gitu ya. Kemudian tes urin, bisa pada doping ataupun pada tes narkoba. Nah, di gambar ini adalah ilustrasi yang berkaitan dengan praktikum yang harusnya kita lakukan ya di aktivitas 4. Tapi Bapak akan jelaskan. Jadi di sini ada air, kemudian di sini ada kertas ya, di sini ada titik. Titik ini bisa dari spidol kayak gitu ya atau misalkan dari cat warna kayak gitu itu bisa. Biasanya dari spidol karena dia lebih ringan ya. Kita taruh kertas yang sudah dikasih titik ini dalam beberapa waktu kita lihat seiring dengan air kan naik nih ke sini, naik naik naik. Ini akan ada, perambatan ya, zat warna, lihat. Akan terbentuk warna-warna tertentu. Di contohnya ini adalah spidol berwarna biru. Ketika dia dikromatografikan gitu ya, ternyata di sana ada biru tuh, dia melaju paling cepat. Di sini ada kuning, ada unsur merah juga, ada ungu. Nah, sebetulnya bisa kita buat balapan ya. Misalkan di sini ada 3 kertas kromatografi, yang satu spidolnya warna hitam, yang satu merah, misalkan yang satu biru, yang satu hijau, bisa kita lihat dalam waktu yang sama siapa yang cepat rambatnya paling cepat misalkan kita anggap balapan ya, itu bisa kita lakukan. Tapi itu adalah prinsip kromatografi ya, di mana berdasarkan perbedaan cepat rambat pada medium tertentu. Medium itu tempatnya, ya, media atau medium ya, bahasa di IPA tuh biasanya seperti itu. Berikutnya, nah ini yang kelima ya, yang kita bahas metode pemisahan yang terakhir itu ada sublimasi. Prinsip kerja metode sublimasi ini adalah berkaitan dengan campuran zat yang memiliki perbedaan. Maksudnya, satu zat bisa menyublim, satu zat tidak bisa menyublim. Baru bisa dilakukan sublimasi. Kalau dua-duanya tidak bisa menyublim atau dua-duanya bisa menyublim, itu metode sublimasi kurang tepat. Kayak gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah pemisahan kapur barus dari pasir. Kalian tahu kapur barus atau kamper lah ya, kayak gitu ya. Kamper misalkan kita haluskan, ini baiknya sih kita lakukan di lab ya nanti ya kalau udah ada tatap muka. Ini seru praktikumnya. Jadi kapur barus kita hancurkan, kemudian kita campur dengan pasir-pasir yang halus juga. Kalau disaring, itu dua-duanya mempunyai ukuran partikel yang sama. Jadi, kalau misalkan ada kapur barus dengan pasir tercampur, kemudian kita lakukan filtrasi, itu tidak efektif karena dua-duanya ukurannya sama. Nah, makanya kita lakukan metode sublimasi. Ini set alatnya ya. Di sini ada pembakar bunsen namanya ya. Ini api lah pemanas kayak gitu ya. Ini kaki 3, di sini ada kain kasa juga. Di sini adalah campuran kamper atau kapur barus tadi dengan pasir. Kita panaskan. Nah, kalian ingat-ingat lagi, sublimasi itu artinya apa? Proses perubahan zat padat menjadi apa? Menjadi menjadi uap ya atau menjadi padat kembali tanpa melalui proses mencair. Jadi di sini kalau kalian lihat ya nanti si kapur barusnya itu
Setelah dipanaskan lama-lama di sini akan terbentuk sedikit uap ya, agak berembun efek pemanasan dan di sini lama-lama ya di bawah ini bisa ditempel dengan kertas atau penutup apapun, ini es batu untuk mempercepat sublimasi ya. Jadi dia langsung di sini ada muncul kristal-kristal kapur barus yang murni. Nggak kelihatan kan proses dia naik ke atasnya nggak kelihatan. Tiba-tiba dia menyublim dari sini, langsung nempel di atas. Nah, ini biasanya, banyak terjadi juga ya di gua-gua itu ya, selain proses kristalisasi ada juga proses sublimasi ya, kayak gitu ya. Jadi di sini kristal kapur barus yang murni itu akan nempel di sini. Jadi lama-kelamaan akan terpisah, pasirnya tertinggal di bawah, kapur barusnya ada di atas, kayak gitu ya. Jadi ini adalah metode pemisahan secara sublimasi ya. Jadi satunya bisa menyublim, satunya juga tidak. Oke ya. Nah, anak-anak, itu tadi ya penjelasan singkat ya, karena memang, harapannya kalian bisa mengeksplor pengetahuan itu, di luar ya, karena sangat tidak cukup kalau hanya mendengar penjelasan dari Bapak tadi ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, silakan kita koreksi bersama jika ada ingin yang disampaikan. Sebelum itu Bapak review dulu, jadi yang pertama di sini, kita belajar tentang pemisahan campuran ya. Pemisahan campuran yang kita bahas saat ini sebetulnya berkaitan dengan sifat-sifat fisika. Wah, Pak, apa itu sifat fisika? Emang ada sifat yang lain? Ada. Ada sifat fisika, ada sifat kimia, kayak gitu ya. Itu akan kita bahas di video yang berbeda, kayak gitu ya. Di sini kita fokus ke pemisahan berdasarkan perbedaan sifat fisik, kayak gitu ya. Jadi di sini ada filtrasi. Nah, ini pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran ya. Gampang ya ini mah ya. Jadi kalau ada dua benda ukurannya berbeda, itu filtrasi. Contoh kalau kalian mau bikin kue kan diayak dulu tuh, walaupun tepung itu halus, tapi lama-lama kan ada yang tertinggal di atasnya. Dan itu tidak kita pakai kan, yang tertinggal di atasnya itu kan yang terlalu besar. Jadi kita pakai yang bawahnya, itu filtrasi. Kalau sentrifugasi, pemisahan dengan cara diputar. Ya, diputar dengan harapan terbentuk endapan. Jadi ini berdasarkan perbedaan berat ya, yang lebih berat nanti akan mengendap di bawah. Yang lebih ringan akan berada di sebelah atasnya. Kemudian ini ada distilasi, pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, jadi ada dua zat yang titik didihnya berbeda. Ketika dipanaskan, ada yang mendidih lebih dahulu, kemudian menguap, kemudian keluar sebagai cairan murni. Itu prinsip distilasi. Kemudian ada kromatografi ya, pemisahan berdasarkan perbedaan cepat rambat pada medium tertentu. Contohnya tadi ya, kalau misalkan spidol, dibuat titik spidol gitu ya di kertas, kemudian kita masukin ke air, akan terbentuk rambatan-rambatan kayak gitu ya. Bisa dibandingkan nanti dari beberapa warna, itu kromatografi. Kemudian ada sublimasi tadi yang terakhir ya, pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan zat dalam menyublim. Ada yang bisa menyublim, ada yang tidak. Pasir itu tidak bisa menyublim, sementara kapur barus bisa menyublim. Oleh karena itu, dengan pemanasan nanti akan terpisah yang mana pasir, yang mana kapur barus, kayak gitu ya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat ya dari Bapak berkaitan dengan pemisahan campuran ya. Dibaca lagi modulnya, diperkaya pengetahuannya kayak gitu ya, supaya kalian makin paham. Dan jangan, ini ya, jangan kaget gitu, karena sebetulnya pemisahan campuran ini banyak terkait dengan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, semoga ada manfaat yang bisa diambil, sampai bertemu lagi di penjelasan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.